Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Nabigail dari kelas Fiko Malam semester 2. Saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Hakikat Kewarganegaraan dan Konsepsi Kewarganegaraan Indonesia. Alasan saya mengambil judul ini karena terkaitnya dengan mata kuliah yang kita pelajari. Bab 1, 1.1 latar belakang. Pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk dipelajari oleh semua kalangan. Oleh sebab itu, pendidikan nasional Indonesia menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pelajaran pokok dalam 5 status. Pertama, sebagai mata pelajaran di sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam rangka program pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk penataran pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh pemerintah sebagai satuan keras program. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait serta kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu negara. Tanpa status kewarganegaraan, seorang warga negara tidak akan diakui oleh sebuah negara. Dan dalam makalah ini kami akan sedikit menjelaskan tentang masalah kewarganegaraan agar warga negara Indonesia paham dan mengerti apa itu kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena di era sekarang ini banyak warga negara yang tidak mengetahui dan memahami tentang kewarganegaraan. Warga negara warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau supaya dibedakan dengan kewarganegaraan dan kewarganegaraan. Pasal LUU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan rakyat Indonesia. Warganegaraan Indonesia menurut pasal 4 UU nomor 12. 1.2 Rumusan masalah. 1. Bagaimana hakikat kewarganegaraan dan konsepsi kewarganegaraan Indonesia? 2. Bagaimana ancaman bagi negara Indonesia? Bab 2. 1. Hakikat pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Menurut H.A. Kosasih Zahiri mengemukakan bahwa hakikat PKN atau civic edukasi adalah program pendidikan pembelajaran yang secara programatik prosedural yang berupaya memanusiakan atau humanizing dan membudayakan atau civilizing serta memberdayakan atau empowering manusia atau anak didik atau diri dan kehidupannya menjadi warga negara yang baik sebagai tuntutan keharusan yuridis konstitusional bangsa negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian ilmu pengetahuan yang memiliki landasan filsafat baik ontologi, epistemologi maupun aksiologi atau Karsadi 2018. Secara ontologis, pendidikan kewarganegaraan berobjek material yaitu nilai moral dan budi pekerti dalam perspektif epistemologis. Pendidikan kewarganegaraan dikaji dan dibahas melalui pendekatan akademik dan ilmiah dengan menekankan pada olah kalbu, olah karsa, dan olah rasa serta olah pikir yang bersifat komprehensif, integratif, dan holistik. Dalam perspektif aksiologis, eksistensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan nilai moral dan pendidikan budi pekerti sehingga dapat menjadi sarana transformasi pendidikan karakter untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara. 2. Ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain. Pendapat yang lain mengatakan ancaman adalah setiap kegiatan atau usaha baik yang dilakukan di luar negeri atau di dalam negeri yang dinilai bisa membahayakan kedaulatan negara maupun kebutuhan wilayah negaranya serta keselamatan segenap bangsa dan negara. Menurut seorang ahli bernama Tritz, ancaman adalah terjadinya suatu
situasi penting yang ada pada sebuah perusahaan maupun yang lainnya di mana di dalamnya sedang tidak menguntungkan. Tujuan dari ancaman ini adalah untuk mengubah tatanan suatu bangsa dan negara yang awalnya damai menjadi berantakan dan hancur. Untuk itu dibutuhkan adanya persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan berbagai ancaman yang terjadi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ancaman, bisa mengenali juga jenis-jenis contoh ancaman yang pernah terjadi dan cara mengatasinya yang perlu Anda ketahui. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Setelah kita mempelajari makalah ini, dapat kita simpulkan bahwa kewarganegaraan merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap warga negara. Ini dikarenakan bahwa dengan pemahaman kewarganegaraan yang baik, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi tentram dan jelas. Dan kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, hendaknya kita berusaha untuk meningkatkan pengalaman, prinsip, serta nilai luhur bangsa, terutama memahami manusia yang pada dasarnya memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, agar tercipta suatu keadilan dalam kehidupan bernegara. Saran saya akhirnya terselesaikannya makalah ini. Kami selaku pemakalah menyadari dalam penyusunan makalah ini yang membahas tentang kewarganegaraan masih jauh dari kesempurnaan, baik dari tata cara penulisan dan bahasa yang dipergunakan maupun dari segi penyajian materinya. Untuk itu, saran dari pembimbing atau dosen yang terlibat dalam penyusunan makalah ini yang bersifat konstruktif dan bersifat kumulatif sangat kami harapkan supaya dalam penugasan makalah yang akan datang lebih baik dan lebih sempurna. Berikut presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.